Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kembali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati hari yang baru, nafas kehidupan, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, sebelum menjalani hari ini, kita mau sama-sama siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati lagi hari yang baru, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali menikmati lagi kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita, menjadi penuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga hidup kami boleh berkenan, hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan kehidupan yang terbaik untuk diisi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Me Time. Nah, kalau kita baca di dalam perikop ini, khususnya di ayat 12 sampai ayat yang ke-16, di situ kita melihat bahwa Yesus ini, bahkan di bagian-bagian sebelumnya diceritakan bahwa Yesus ini begitu sibuk untuk melayani, dia mengajar, dia menyembuhkan orang yang sakit, dan begitu banyak pelayanan yang lain yang Yesus lakukan. Nah, di ayat 12 sampai 16 ini, di situ Yesus baru saja menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dicatatkan juga ada orang banyak berbondong-bondong ketika mendengar berita tentang Yesus, mereka datang kepada Yesus supaya mendengar pengajaran Yesus dan juga supaya Yesus melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita setiap hari, ada begitu banyak kesibukan yang kita lakukan. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita seperti kejar-kejaran dengan waktu. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ada yang sibuk untuk melayani, ada yang sibuk untuk bekerja, ada yang mengurus rumah tangga, yang sekolah, dan lain sebagainya. Dan terkadang kesibukan ini, hal-hal ini membuat energi kita sangat terkuras, membuat energi kita habis, sehingga kita menjadi sangat lelah secara fisik dan mental. Dan saat itulah kita butuh yang namanya me time. Apa itu me time? Me time ini adalah waktu khusus yang diluangkan seseorang untuk dirinya sendiri, terlepas dari segala rutinitas, pekerjaan, atau gangguan luar. Nah, me time ini adalah bentuk kita peduli dengan diri kita sendiri. Me time ini dimana kita beristirahat, merenung, atau mengisi ulang energi kita. Ada begitu banyak contoh aktivitas me time yang dilakukan oleh setiap orang. Ada yang me time-nya membaca buku, ada yang me time-nya beristirahat, ada yang melakukan hobi mungkin bermain game, melukis, atau bermain musik. Ada yang me time-nya merawat diri dengan pergi ke salon atau spa. Nah, saat ini kita mau belajar dari me time yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita lakukan kalau kita sebut diri kita ini pengikut Tuhan. Nah, di dalam segala kesibukan Yesus, tadi saya katakan dia mengajar, menyembuhkan orang sakit, sibuk melayani, dan kesibukan yang lainnya. Di situ kita lihat bahwa Yesus juga ini sebagai manusia, dia terkuras energinya bisa habis juga. Tetapi Yesus selalu menyediakan waktu khusus untuk dirinya berdoa kepada Allah Bapa untuk kembali mengisi energinya. Dia bukan jalan-jalan atau melakukan hal yang lain, tetapi dikatakan bahwa dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di dalam Alkitab ada banyak kali dicatat bahwa Yesus mengambil waktu yang terbaik untuk datang berdoa kepada Allah Bapa.
Kita bisa melihat di dalam kitab Injil, ada dalam Lukas 5 ayat 16, Markus 1 ayat 35, dan ayat-ayat selanjutnya kalau kita bisa baca di rumah kita masing-masing. Di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus itu bangun untuk berdoa kepada Tuhan. Ada juga di malam hari Yesus datang untuk berdoa kepada Allah Bapa, untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Nah, di sini kita perlu belajar beberapa hal yang diteladankan oleh Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hal me time. Yang pertama, me time ini adalah prioritas, bukan sisa waktu. Jadi Yesus menjadikan me time ini bukan sekedar hanya mengisi waktunya yang sisa setelah dia melayani, tetapi dia jadikan me time atau duduk di kaki Tuhan, mengkhususkan waktu, mengkhususkan dirinya duduk di kaki Tuhan ini sebagai kebutuhan yang utama. Dalam segala kesibukannya, dalam pelayanan yang luar biasa yang dia lakukan, dia selalu menyediakan waktu baik itu pagi, siang, malam. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang katanya kita adalah pengikut Yesus, jangan jadikan doa atau saat teduh atau waktu duduk di kaki Tuhan itu hanya sebagai waktu sisa kita sebelum kita tidur. Jadikan doa ini sebagai prioritas utama untuk kita mengatur fokus kita untuk menjalani hari ini, sehingga kita tidak mudah panik, kita tidak gegabah dalam kita menghadapi segala situasi. Kita menjadi tenang, kita dapat bersikap dengan bijak. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, kembali energi kita diisi oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, di dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat dengan Allah saja kita menjadi tenang. Oleh sebab itu, sebelum memulai pekerjaan kita atau bahkan dalam satu hari kehidupan kita, ketika kita sibuk dengan segala hal, sediakanlah waktu yang terbaik untuk datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita mengisi kembali energi kita. Ibaratkan sebuah handphone, jika dipakai terus-menerus sepanjang hari tanpa di-charge, maka handphone itu akan kehabisan dayanya. Oleh sebab itu, untuk handphone itu bisa digunakan kembali, dia harus di-charge. Begitu juga dengan kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa maksimal melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus punya waktu yang terbaik duduk di kaki Tuhan. Lalu yang kedua yang kita pelajari, Yesus ini mencari tempat yang sunyi untuk dia berdoa kepada Tuhan. Mencari tempat yang sunyi ini berarti Yesus melepaskan diri dari segala keramaian, dari suara-suara bising yang mengganggu. Terkadang suara bising itu membuat kita tidak fokus untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita butuh tempat yang tenang untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita bisa menangkap sesuatu dengan baik. Di sini kita melihat dalam perjalanan hidup Yesus, dia benar-benar mencari waktu yang berkualitas untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Begitu juga seharusnya yang kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita mau menjadi seperti Yesus. Oleh sebab itu, dalam setiap hari hidup kita, harusnya kita punya waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Kita lepaskan sejenak hal-hal yang membuat kita begitu sibuk, yang membuat kita begitu lelah. Kita datang di bawah kaki Tuhan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita dikuatkan kembali dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di hadirat Tuhanlah kekuatan kita dipulihkan. Di hadirat Tuhan kita dapat mengatur kembali fokus kita, sehingga hidup kita ini tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan yang Yesus lakukan itu sangat-sangat menguras energi. Tetapi Yesus tahu aktivitas me time yang terbaik untuk dapat mengembalikan kekuatannya, untuk dapat memulihkan dia kembali. Begitupun dengan kita anak-anak Tuhan, harusnya kita benar-benar tahu kapan dan di mana tempat yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Aktivitas me time yang kita lakukan harusnya adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Sesibuk apapun kita, sediakan waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat
menguatkan kita kembali. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk duduk di bawah kaki Tuhan karena kita tidak mampu menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Mari saya undang kita sama-sama kita berdoa menghadap Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami dalam segala kesibukan pekerjaan yang kami kerjakan dalam hidup ini yang sangat-sangat menguras energi kami. Kami perlu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sehingga hidup kami dapat tetap selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan biarlah kami benar-benar menyediakan waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami, menguasai hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.